Nasa 18.6% ng mga kabataan po sa Pilipinas ang hindi nag-aaral sa ngayon. In the Philippines, thousands of students still struggle to access quality education. Poverty and financial difficulties force many children to drop out of school. But quality education is a fundamental human right. With education, we can break the cycle of poverty and give every child a chance for a better future. Let's all support SDG 4, Quality Education for All. Because everyone deserves to learn, dream, and succeed. Let's not leave anyone behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayunda Maratus Solihah dengan NIM 25010226337, mahasiswa program studi S1 Teknologi Pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis kritis terkait teori dan penerapan teknologi pendidikan, dilengkapi dengan contoh nyata dalam konteks pembelajaran abad 21. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di masa kini kian pesat. Sebagai Kini AI media terus terdepan yang selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini. Teknologi 21. Teknologi pendidikan kini menjadi bagian penting dalam sistem pembelajaran modern. Ia bukan sekedar alat bantu, tetapi sebuah sistem yang mengintegrasikan teori, praktik, serta nilai etika untuk mencapai tujuan pendidikan yang secara lebih efektif, efisien, dan bermakna. Di era digital saat ini, pendidik tidak hanya dituntut untuk menguasai teknologi, tetapi juga memahami dasar teoritis dan etika penggunaannya agar pembelajaran tetap berpusat pada manusia dan nilai kemanusiaan. Analisis definisi teknologi pendidikan. Mari kita mulai dari pemahaman dasar. Menurut Association for Educational Communication and Technology, teknologi pendidikan didefinisikan sebagai the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological process and research. Artinya, teknologi pendidikan merupakan kajian dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses serta sumber daya teknologi. Dari definisi tersebut, kita bisa melihat bahwa teknologi pendidikan tidak hanya berfokus pada media atau alat, melainkan juga pada proses dan sistem yang dirancang agar kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Unsur praktik etis menunjukkan bahwa teknologi tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap penerapan harus mempertimbangkan nilai moral, dampak sosial, dan tanggung jawab penggunaannya. Sebagai contoh, saat seorang guru menggunakan platform learning management system seperti Elena, Moodle, dan Google Classroom, ia tidak hanya mengunggah materi tetapi juga merancang pengalaman belajar yang memungkinkan siswa berinteraksi, berkolaborasi, dan mendapatkan umpan baik secara sistematis. Dengan demikian, teknologi pendidikan bukan sekedar tentang perangkat keras atau aplikasi, melainkan tentang strategi pembelajaran yang didukung oleh teknologi secara terencana dan etis. Dalam penerapan teknologi pendidikan, terdapat 3 unsur pertama yang harus diperhatikan, yaitu creating, using, and managing. Tahapan ini menuntut kreativitas atau creating yang menuntut pendidik mampu menciptakan atau mengembangkan berbagai media dan sumber belajar berbasis teknologi. Misal membuat video pembelajaran, modul interaktif, dan infografis digital yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Tahapan ini menuntut kreativitas, kemampuan analisis kebutuhan belajar, serta pemahaman terhadap teori pembelajaran yang relevan. Kedua, using atau menggunakan. Setelah media atau teknologi diciptakan, guru harus mampu menggunakannya secara efektif. Ini berarti memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, situasi kelas, serta kemampuan siswa.
Penggunaan yang baik tidak hanya menyalakan proyektor atau hanya membuka video, melainkan memastikan teknologi tersebut benar-benar membantu proses pembelajaran, bukan sekedar pajangan digital. Ketiga, yaitu managing atau mengelola. Mengelola berarti merancang, mengatur, dan mengevaluasi pemanfaatan teknologi agar pembelajaran berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, guru juga perlu memperhatikan aspek etika, seperti hak cipta materi, privasi data siswa, serta penggunaan teknologi yang sehat. Misalnya tidak berlebihan atau menimbulkan ketergantungan digital. Contoh penerapan prinsip ini dapat dilihat pada seorang guru yang mengembangkan video pembelajaran di YouTube. Ia menciptakan konten sendiri, atau bisa disebut kritik, menggunakan platform tersebut untuk mengajar yang bisa disebut dengan using, dan mengatur komentar serta akses video agar sesuai etika digital atau biasa disebut dengan managing. Dengan begitu, prinsip-prinsip teknologi pendidikan berjalan secara utuh, tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga sebuah moral. Hubungan antara konsep teknologi pendidikan dalam membentuk landasan teknologi pendidikan. Teknologi dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan sangat melengkapi. Pendidikan memberi arah bagi perkembangan teknologi agar tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, sementara teknologi memberi dukungan bagi pendidikan agar lebih efektif, relevan dengan zaman. Landasan teknologi pendidikan dibangun atas beberapa dasar penting, yaitu 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu menekankan bahwa setiap penerapan teknologi harus tetap mengutamakan nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memanusiakan manusia, bukan menggantikannya. Landasan psikologis. Berdasarkan teori-teori belajar seperti behaviorisme, konstruktivisme, dan humanisme, dengan memahami bagaimana manusia belajar, kita bisa menentukan teknologi apa yang cocok untuk membantu proses belajar tersebut. Misalnya, pembelajaran berbasis gamification lebih cocok untuk peserta didik yang termotivasi oleh tantangan dan sebuah apresiasi atau penghargaan. Adapun landasan sistematik, yaitu melihat pembelajaran sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Teknologi berperan dalam memperkuat hubungan antara komponen tersebut agar tercipta pembelajaran yang terencana, terukur, dan terarah. Namun dalam konteks pembelajaran abad 21, hubungan antara teknologi dan pendidikan semakin jelas. Teknologi seperti AI, VR, dan IR mulai diterapkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang intensif dan adaptif. Namun tanpa dasar etika dan tujuan pendidikan yang kuat, teknologi tersebut bisa kehilangan arah dan justru melemahkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, penting bagi peserta didik dan pendidik seperti kita untuk menyeimbangkan antara kecanggihan teknologi dan kebijaksanaan pendidikan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan merupakan bidang yang mengintegrasikan teori, praktik, dan etika dalam memfasilitasi pembelajaran. Definisinya tidak hanya berbicara tentang alat, tetapi juga mencakup sistem dan proses pembelajaran yang dirancang secara sadar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Prinsip creating, using, and managing menjadi panduan penting bagi pendidik dalam penerapan teknologi secara etis, efektif, dan bertanggung jawab. Sementara hubungan antara teknologi dan pendidikan membentuk dasar filosofis, psikologis, dan sistematik yang mengarahkan kita pada pembelajaran yang relevan pada abad 21. Melalui tugas ini, saya menyadari bahwa menjadi seorang pendidik di era digital harus mampu berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif dalam menggunakan teknologi. Teknologi hanya sebuah alat, sedangkan manusia adalah seseorang yang membantu
menggunakan alat tersebut agar menjadi lebih baik. Karena itu, saya sebagai seorang calon pendidik berkomitmen untuk terus belajar mengembangkan kompetensi teknologi secara beretika agar dapat menciptakan pembelajaran yang tidak hanya menarik tapi juga bermakna. Terima kasih kepada Bapak pengampu dan seluruh rekan mahasiswa yang telah menyimak video ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori, prinsip, dan landasan teknologi pendidikan dalam konteks pembelajaran masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi ke depan. Hidup yang bahagia tidak akan pernah berjalan selamanya. Kehidupan yang indah saya berakhir dalam sekejap. Banyak hal buruk yang terjadi kepada hidup saya. Saya sering diejek, dibenci, tidak pernah mendapatkan perhatian, dan selalu dibully. Inilah kisahku, Randi. Ih, anak papa. Papa kerja dulu ya. Iya. Papa kerja dulu ya. Iya. Ya udah, proyeknya diatur aja, Pak. Ada yang aku bicarain, Pak. Oh iya, bentar ya. Ya, Mah? Ini siapa? Oh, itu teman kantor papa. Yakin teman kantor? Yakin? Yakin? Ya udah, kalau mama nggak percaya mau gimana lagi? Ya udah, oke. Ya udah. Disinilah kehidupan keluargaku hancur. Lo tau nggak cowok yang kemarin? Yang mana? Iya, aku tahu, ganteng banget loh. Yang mana? Aku nggak tahu sih. Yang kemarin loh. Oh, yang tinggi-tinggi itu. Oh, iya Ganteng sih banget, ganteng. kan? Iya, ganteng. Boleh lah. Guys, yang sana tuh yang anak culun itu. Oh, iya, suka bis basah. Iya. Yuk kita kerjain dia yuk. Iya, gue setuju. Culun. Ngapain sayang lihat-lihat? Kasian banget sih lo. Bye-bye, sampah. Lelet basah.
Pak. Apa? Saya boleh minta uang nggak? Uang? Gak ada. Untuk bayar sekolah. Gak ada. Uangnya udah papa pakai modif mobil nih. Ya. Kamu udah kuliah gak bener, minta uang lagi. Gak usah, gak ada lagi uangnya. Oke dong Pak. Baiklah Pak. Iya. Dan pada akhirnya, cara yang terbaik untuk melepaskan semua rasa saya yaitu pergi dan menghilang dari dunia ini. Stop bullying. Melalui short film ini, pembunuhan tidak hanya terjadi melalui fisik, tetapi dengan kata-kata seseorang juga dapat membunuh mental seseorang. Bullying merupakan suatu tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang lebih berkuasa dan dilakukan dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Biarlah melalui short film ini dapat menjadi pelajaran khususnya bagi generasi muda untuk tidak melakukan tindakan pembulian. Terima kasih sudah menonton short film ini. Jangan lupa di like dan share. Terima kasih. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI di masa kini kian pesat. Sebagai Kini media AI terus terdepan yang dikembangkan selalu untuk mengikuti mendukung perkembangan ilmu teknologi pengetahuan terkini. dan teknologi termasuk Di video ini mengeksplor dampak dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan yaitu AI dalam dunia pendidikan. Di sisi lain, AI ini banyak sekali manfaatnya. Namun di sisi lain juga banyak sekali dampak negatifnya yang sangat mengancam di dunia pendidikan. Di era digital ini, teknologi semakin canggih. Salah satu teknologi yang paling cepat berkembang dan paling banyak diperbincangkan adalah kecerdasan buatan atau AI. Berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh Statista Consumer Insight, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara paling antusias dalam penggunaan AI. Survei tersebut menunjukkan bahwa 41% responden di Indonesia menyatakan kegemarannya terhadap penggunaan teknologi AI untuk berbagai kebutuhan. Lalu, bagaimana dengan pendidikan? Apakah akan jadi masa depan yang menjanjikan atau malah mengkhawatirkan? AI telah membawa perubahan besar di dunia pendidikan. Karena dengan adanya AI, semua hal yang terasa sulit akan menjadi lebih mudah. Beberapa jenis AI yang dapat membantu pembelajaran yaitu chatbot dan aplikasi pembelajaran online, ChatGPT, Zoom, Canva, Grammarly, Wordwall, Quizzes, dan berbagai macam jenis AI lainnya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar siap menerima AI semakin berkembang pesat? Di balik kepraktisan dan kecanggihan AI dalam pendidikan, terdapat banyak dampak yang perlu kita perhatikan bersama. Selain adanya kemudahan, terdapat resiko-resiko yang tidak bisa diabaikan. Dengan AI yang semakin mendominasi, apakah peran guru akan tergantikan? Bagaimana dengan siswa yang mungkin semakin bergantung pada teknologi dan semakin kehilangan kemampuan berpikir kritis? Jika tidak dikelola dengan bijak, dampak jangka panjang dan penggunaan AI dapat mengarah pada ketergantungan yang berlebihan. Salah satu dampak negatifnya yaitu siswa menjadi ketergantungan terhadap AI. Sehingga ketika ada pengerjaan soal secara online, siswa lebih mencari jawaban dari AI tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Atau bahkan ketika pembelajaran secara online, siswa memang berada di dalam layar, tapi mereka malah scroll TikTok karena dirasa guru tidak akan tahu apa yang sedang kita lakukan di balik layar tersebut.
AI memang membantu kita dalam berbagai hal. Namun, AI adalah alat bantu, bukan pengganti. Di balik semua itu, kemampuan manusia seperti kepekaan, intuisi, kreativitas, empati, dan simpati adalah hal yang tidak akan pernah tergantikan. Gunakan AI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jadilah pengontrol teknologi, bukan yang dikendalikan. Sebab, masa depan kita tetap ada di tangan kita sendiri. Mari kita bersama-sama berpikir kritis, bersikap bijak, dan tetap menempatkan manusia di pusat pendidikan.